Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur wahfaz wa ayyid nahdatal watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nawaitu at-ta'allum wa at-ta'lim wa at-tadhakkura wa at-tadhkir wa an-naf'a wa al-intifa' wal ifadata wal istifada wal hatha ala at-tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله تعالى: ونفعنا والمسلمين بعلومه وعلوم سائر الصالحين بالدارين آمين. إلى أن قال. Sampai mana? Saya lupa ini. Halaman 17 11 17 wal ainu wa idza ta'athara wal ainu wal ainu wal ainu. Ya. Masih berbicara tentang bagaimana menjaga anggota badan, terutama yang disebutkan dalam Al-Quran 3 hal. Pertama, pendengaran, kemudian penglihatan, lalu hati, perasaan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran: Inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Yang disebutkan dalam Al-Quran yang 3 anggota badan kita. Berarti anggota badan kita ini yang paling poin adalah 3 ini. Dan di antara yang 3, satu jadi rajanya. Huwal fuad, ay al-qalbu, hati. Makanya hati-hati dengan hati. Memang benar. Be careful with your heart. Always. You must always care. Care. Ya. Yang disebutkan sesungguhnya pendengaran pertama. Pendengaran. Kenapa pendengaran? Sesungguhnya pendengaran lebih banyak tugasnya daripada penglihatan. Inna sam'a wal basar. Sesungguhnya pendengaran dan penglihatan. Wal fuada dan hati. Ulaika, semuanya itu, mereka semua. Ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya mereka semua nanti diminta pertanggungjawabannya. Wahai anak maha, dulu saya beri kesempatan untuk sekolah di ma'had. Di mana kamu gunakan telingamu? Di mana kamu gunakan matamu? Dan di mana pula engkau gunakan hatimu? Wahai masyayikh, termasuk saya. Wahai orang ganteng. Alhamdulillah, kan begitu. Ganteng itu kan istilahnya itu tergantung orang yang melihat, gitu kan. Tergantung orangnya. Kalau Anda melihat saya, wallahu a'lam, mungkin ganteng, mungkin tidak. Tapi banat pasti ganteng. Itu Masya Allah. Wahai saya, wahai Adnan, wahai Muhammad Adnan Haris, jiwaku, ya nafsi, ya nafsi, wahai jiwaku, apa yang kamu lakukan dengan telingamu, apa yang kamu perbuat dengan matamu, apa yang kamu perbuat dengan perasaan dan hatimu, dikemanakan dia? Akankah ada untuk Allah? Akankah ada untuk Rasulullah? Atau semuanya untuk senda gurau belaka? Hati-hati dengan hatimu. La ilaha illallah, sallu ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih.
Alhamdulillah mata kita sekarang saling pandang satu sama lain, Masya Allah, bi'ainir rahmah, dengan kasih sayang. Saya sayang sama kalian, kalian pun sayang sama saya. Sama-sama di sana ada hub, di sini juga ada hub. Lillahi ta'ala, insyaallah. 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 Kita termasuk di kelompok orang yang yuzilluhumullahu fi zillihi yawma la zilla illa zilluh. Ada 7 banyaknya. Di antaranya adalah al-mutahabbiyya fillah. Orang-orang yang saling cinta mencintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. I love you all. I love you too. Saya cinta kepada kalian karena kalian ini Masya Allah wajah-wajah malaikat. Masya Allah. Dari kejauhan orang sudah kaget melihatnya, ini malaikat apa manusia? Masya Allah, mudah-mudahan amin. Dan kalian statusnya sekarang masalah sangat mulia, luar biasa. Sampai-sampai Rasulullah SAW bersumpah, fawalladzi nafsu Muhammadin biyadihi ma min mustami'in ma min muta'allimin wa mustami'in yamshi ila babil ilmi illa kataballahu lahu bi kulli khutwatin ibadatu sanatin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Berapa langkah nanti hitung ya, dari pondok sampai sini. Kalau saya dari rumah berapa putaran roda motor itu. Masya Allah, sesungguhnya tidak ada amal ibadah yang sangat luar biasa kecuali bab masuk dalam ilmu. Makanya pantas Rasulullah mengatakan, man arada dunia fa'alaihi bil, wa man arada bil akhirah fa'alaihi bil, wa man aradahuma fa'alaihi bil. Kalian ini calon-calon yang akan diberikan bil tadi. Bil ilmi doa. Anda yakin kan? Idza kathura syai'u rakhusa, apabila sesuatu itu banyak maka menjadi murah, ya kan? Sebaliknya, idza qalla syai'u thamuna, apabila sedikit sesuatu atau jarang maka dia akan mahal. Ketahuilah orang-orang yang ahli dalam agama semakin akhir semakin jarang, semakin sedikit, dan Anda akan menjadi orang yang mahal-mahal. Amin. 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 Namun jangan jual mahal. Jangan jual mahal, jual murah-murah. Nah, Masya Allah, karena semuanya adalah pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Fawalladzi nafsu Muhammadin biyadi, demi jiwa Muhammad yang ada di tangannya, artinya demi Allah. Ma min muta'allimin, tidak ada seorang penuntut ilmu pun, wa mustami'in, dan pendengar ilmu, yamshi ila babil ilmi, berjalan ke tempat ilmu, illa kataballahu lahu, kecuali Allah mencatat baginya, bukan malaikat yang catat, Allah, bi kulli khutwatin ibadatu sanah. Setiap langkah Anda nilainya ibadah 1 tahun. Kalau seandainya ruku 1 tahun. Kalian sujud 1 tahun. Kalau seandainya baca tahlil 1 tahun. Masya Allah, luar biasa. Makanya jangan coreng-moreng, jangan keruhkan apa yang sudah mahal diberikan oleh Allah lantaran Anda pakai HP. Hai sayang, di mana? Sudah sarapan belum? Tai manuk pelapis coklat. Sayang, aku duduk di depan sayang. Yang aku juga yang mecah. Mecah. Saninan sambut dan dah. Sanggun anyon melepes. Anyon sani, anyon sanu enak. La ilaha illallah. No. Masya Allah. Al-lailu tawilun fala tuqassiru, apa katanya? An-naharu mudhi'un fala tukaddirhu bi'athamika wal-lailu tawilun fala tuqassirhu bimanamika. Ya, atau kama qala. An-naharu mudhi'un, siang itu bersinar terang. Mudhi, bersinar terang secara 2 hal, ada yang zahir, ada yang maknawi. Yang zahir ya ini yang kita lihat terang, tapi ada yang maknawi. Majelis seperti inilah yang tunawwirul qulub, insyaallah akan mencerahkan hati,
Amin. Kedatangan Anda ke sini sesungguhnya adalah untuk membersihkan hati yang kotor, hati yang berdebu, hati yang sudah lagi usang, hati yang sudah karatan. Kenapa? Anda datang di majelis ilmu yang kandungannya masjid zikir, di mana zikir itu adalah sebagai pembersih hati. Likulli syai'in thaqalatun wa thaqalatul qalbi dzikrullah. Segala sesuatu mempunyai pembersih dan alat pembersih hati adalah dzikrullah. Allahu akbar. La ilaha illallah. Subhanallah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Zikir juga namanya kan? Anda duduk di sini, masya Allah nilainya zikir. Zikir, mohon maaf kalau saya jarang-jarang hadap sini, karena saya gemetaran melihatnya. Wow. Bagaimana kalau nanti di yaumil qiyamah kita masuk surga, bidadarinya 1000, 2000, 3000. Kita berada di tengah-tengah nama hadas saja sudah grogi. Oh. Dan itu bukan milik kita, nanti milik kita. Nanti bayangin kalau Anda digerayangi oleh 5 perempuan. Bagaimana kalau 10? Bagaimana kalau 20? Gimana 100? Gimana di surga nanti 1000? Dan wajah mereka tidak seperti ini. Cantik-cantik dengan cantik-cantik wajahnya, dengan pakaian tembus pandang sampai mata kita keluar melotot. La ilaha illallah. Dengan suara yang lemah lembut, kakak, kakak, kakak. Mudah-mudahan zawajanallahu wa iyyakum hurul ain. Allah mudah-mudahan menikahkan kita dengan bidadarinya nanti di surga. Amin. Baik bidadari itu memang asalnya dari surga, lebih-lebih yang asalnya memang dari dunia. Siapa? Istri kita. Amin. Istri kita. Amin. Kangen sama istrinya? Mana punya enggak? Insya Allah akan kangen. Iya kan? Sayang sama istrinya? Insya Allah akan kangen. Kalau saya sudah kangen. Kangen. Makanya mohon maaf tadi saya telat. Masya Allah, saya ngebut tadi pokoknya tidak, pokoknya 80 ke atas. Wing sampai sini. Nah, telat ternyata, ketinggalan kunci. Bukan ketinggalan, hilang kunci. La ilaha illallah. Saya pergi ngaji, pulang-pulang kunci nggak ada. Kenapa? Kantongnya bolong. Pas nelpon kiri kanan, alhamdulillah dijumpai. Akhirnya saya tidur berdesak-desakan di kios itu. Saya, anak saya 2, istri saya. Bangun-bangun kencing lagi. Kalau ibunya kencing, alhamdulillah. Anaknya kencing. Tapi bahagia. Alhamdulillah. Bahagia. Baru punya 1 sudah bahagia. Bagaimana kalau 2, 3 dan 4? Mudah-mudahan ya Allah. Ya Allah. Allahumma zawijna wa iyyakum abkara wa thayyiban. Insyaallah. Gak apa-apa. Saya yakin insyaallah nanti ada yang insyaallah akan dapat istri lebih dari 1. Dan menurut saya sudah saatnya. Sudah saatnya poligami. Jangan pandang hanya 1, yang penting kekuatannya. Astagfirullahaladzim. 12 berbanding 1 sekarang. Kita 1, 12 perempuan, mau dikemananya? Woi, ambil 4. Saya insya Allah tinggal 3.
3 loh, tinggal 3. Mudah-mudahan ada di sini nanti. Amin. Ya. Ara bilang amin. Ndek sangat amin. Pada jam 9 sudah. Jadi itu, alhamdulillah kita ini termasuk orang yang beruntung insya Allah. Dan insya Allah halaqah ini penuh rahmat. Kalau orang diselimuti oleh rahmat itu tanja insya Allah minas su'ada, orang yang akan bahagia. Sebab Rasulullah pun mengatakan ar-rahmatu la tunza'u illa min saqiyyin. Ar-rahmatu la tunza'u illa min saqiyyin. Rahmat Allah tidak akan dicabut kecuali dari orang-orang yang akan sengsara. Dan insyaallah rahmat di sini tidak dicabut oleh Allah, bahkan senantiasa selalu diturunkan oleh Allah berkat kalian duduk bersimpuh mendengar hadis atau mendengar tafsir, mendengar itu dan ini daripada ilmu. Alhamdulillah. Kita lanjutin sedikit ya. La ilaha illallah. Inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semuanya itu diminta pertanggungjawabannya kelak di yaumil qiyamah. Mari kita jaga mulut kita. Mari kita jaga penglihatan kita. Mari jaga kita pendengaran, kita pun menjaga hati. Agar mampu kita jawab pertanyaan Allah kelak di yaumil qiyamah. Wal yahdar, dan hendaklah berhati-hati atau menjauhkan diri. Wal yahdar ay wal yajtanib. Hendaklah ia menjauhkan diri dari apa? Berarti harus jauh, jangan dekat. Itu artinya minan nadhari, daripada melihat. Daripada melihat bi'ainil istihsan, dengan apa? Hendaklah yang menjauhkan diri daripada melihat dengan mata, yaitu mata memandang secara baik. Artinya mengagungkan keindahan. Keindahan apa? Ila zahratid dunia, kepada perhiasan dunia, kepada gemerlapnya dunia, wazinatah, dan perhiasannya. Hindari itu. Jangan engkau lihat dunia ini dari segi gemerlapnya, dari segi indahnya. Memang boleh saja kita lihat, namun ada tafakur kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, bangunan ini luar biasa. Masya Allah, la ilaha illallah, Masya Allah. Nah, kayak gitulah. Artinya tafakur. Namun sehebat apapun orang akan membangun dunia ini, memakmurkan dunia ini dengan apapun, tidak ada yang akan abadi. Sekarang itu indah, 2, 3, bahkan 10 tahun yang akan datang jelek, ada lagi yang lebih indah. Masjid ini indah, tapi lama-lama ada yang lebih indah. Tidak ada yang keindahannya abadi di dunia ini, enggak ada. Kenapa? Karena dunia itu sudah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ad-dunya mal'unatun wa mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa ma walahu aw 'alimun aw muta'allim. Ini sering disampaikan oleh Mudir As-Salatiyah. Ad-dunya mal'unatun wa mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa ma walahu aw 'alimun aw muta'allim. Dunia itu dilaknat, dan dilaknat pula apa yang ada di dalamnya. Makanya jangan, kita ini di dalam dunia jangan menjadi orang yang terlaknat. Dunia mal'unah, dunia dilaknat. Artinya apa dilaknat? Tidak peduli Allah Subhanahu wa taala. Akan datang suatu hari nanti kehancuran dunia. Seindah apapun kita makmurkan dunia ini, seindah apapun, sehebat apapun, tidak dipedulikan oleh Allah. Bila masanya nanti selesai, dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena dunia ini dilaknat, tidak dipedulikan oleh Allah Subhanahu wa taala, hindari, jangan engkau melihat kepada perhiasan dan gemerlap dunia dengan mengagungkan keindahannya. Tapi agungkanlah orang yang membuat dunia menjadi indah. Oh, yang menciptakannya, Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Boleh, itu disebut dengan nama tafakkur alam, tadabbur alam. Itu. Jamaah Sembalun kemarin nantangin, dalam artian apa? Ustaz, kalau ada waktu kita tadabbur alam. Di mana? Di atas gunung. Nginap semalam, hiziban akbar di atas gunung, bisa melihat seluruh Lombok dari mana-mana. Boleh, tapi siapa tanggung konsumsinya? Kita. Keren. Mau? Mau ikut? Mau.
Mau ikut? Satu syaratnya, kita harus jadi dulu. Qabiltu nikahaki. Baru kan enak di sana. Saya punya satu kemah khusus, jangan diganggu ya. Kenapa? Ada teman. Yang halal, jangan yang haram. Halal. Minum dulu. Nah itu. Wal yahdar, dan hendaklah ia menjauhkan diri minan nadhari, daripada melihat bi'ainil istihsan, dengan menggunakan mata mengagumi keindahan. Mata yang istihsan itu baik lah gitu. Artinya melihat sesuatu itu dengan sangat baik gitu. Padahal itu dunia. Apa istilah? Apa? Bengak. Terpana. Heran. Terpana. Mengagumi lah gitu. Mengagumi dunia hanya sekedar dari segi hiasannya doang. Dari segi indahnya doang. Seperti turis-turis yang melancong ke sini. Aku tanggang dia hanya menikmati keindahan dunia, gemerlap dunia, namun dia tidak menikmati siapa yang menciptakannya jadi indah. Kita lebih dari itu. Bukan hanya melihat keindahan dunia saja, namun kita menikmati dan mengimani yang membuat dunia ini menjadi indah. Kenapa demikian? Fa inna zahiraha fitnah. Karena zahirnya dunia ini adalah fitnah. Malah biar balik mentiantal memang. Kembali kita balik buruan. Terus kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, kalau seandainya tidak ada orang yang melihat rumah kita, mungkin rumah kita biasa-biasa saja. Namun kenapa kita bikin bagus? Karena ada orang yang melihatnya. Wis hebat balik sih, keren, bagus Pak. Bagus. Rumahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tingginya, kata Sayyiduna Anas radhiyallahu anhu, kalau Sayyiduna Anas berdiri di rumah Rasulullah, atapnya itu sampai telinganya, kedepuk ketok, kaca atap nanti. Kalau kita masuk, pintunya Rasulullah itu mesti merunduk, nggak bisa jalan tegak. Dan itu rata-rata rumah yang saya jumpai di pedalaman Yaman. Rumahnya kecil-kecil, kalau masuk kita tunduk. Kenapa? Irsyad, apa itu namanya? Isyarah, petunjuk bahwa di dunia ini memang kita harus hina. Masuk. Sekarang rumah Masya Allah di mana-mana. Sekarang bahkan ada ma'hadah, ada tuan guru yang datang melamar, namun dia menyarankan, saya nggak mau kalau belum ada rumah yang bertingkat. Ada tuh. Tapi mudah-mudahan tidak benar. Namun itu kan yang saya dapat info. Ada sopo tuan guru di Malangku juga nane. Kejogang dan milik tuan guru lasingan sida. Takut pemadu lasingan. Ya syukur pemadu kan kedian kanjen. Kedian pegawaian. Lu angkanjen kedian pegawaian kan. Mulai telayani seminggu-minggu payu ya jarak-jarak 3 hari. Kan dek lelah-lalu. Dapat menyimpan tenaga. Tapi insyaallah kalau anak mahadah ini saya yakin karakter orang-orang yang akan membela poligami. Saya sudah bilang di kelas 1, 2, 3 kalau nggak salah. Tidak sombong kita ini laki-laki. Laki-laki semuanya bisa berbuat adil. Kan di Al-Quran itu, fa in khiftum alla ta'dilu, jika engkau khawatir tidak adil, apalagi yakin tidak adil, khawatir tidak adil, satu saja. Namun saya nggak ada kekhawatiran untuk tidak bisa adil. Kita semua bisa adil, yakin, apabila didukung oleh mereka. Iya kan? Kalau didukung iya. Ini baru tinggi-uriur. Ulang. Bagaimana mau berbuat adil? Nggak didukung kita. Tetun de kakak melen de bejang kemali. Di hari lamun ijina tetang legoya. Beto de meleh. Sang ya jangan tanam poda tahu sampai derajat adil. Kenapa? Al-adlu aqrabu lit-taqwa. Karena adil itu lebih dekat kepada ketakwaan, dan takwa itu adalah asasnya orang menjadi waliullah. Makanya jarang waliullah punya istri satu. Jarang itu. Ayo guru besar kita Maulana Syekh berapa istrinya? Tuh, waliullah bisa adil.
Ingin lihat suaminya jadi wali Allah? Berikan kesempatan. Tidak percaya, buktikan. Saya yang membuktikan, ayo siapa yang mau? Hah? Pergi ke rumah, bilang sama kakaknya di sana, Kak, saya ingin berkhidmat sama Anda dan kakak. Iya, bagus, no, kan? Bukankah yadullah ma'al jamaah? Ya kan? Yadullah ma'al jamaah, pertolongan Allah bersama, berjamaah, berkelompok. Nah sekarang kalau dua kan sedikit, 3, 4, itu kan? Keren. Tuh entah, deman papatuan aja. Wa batinuha ibrah, dan batinnya dunia itu adalah pembelajaran, itu perenungan. Kita lihat ini pohon, Masya Allah, indah. Fitnah terkadang. Apa maksudnya fitnah? Terkadang dengan keindahan kita lupa kepada Allah SWT. Terkadang dengan keindahan dunia kita lupa akan belajar. Anda kan kalau pacaran kan mengagungkan makhluk Allah pula kan? Iya kan? Bagian mereka iya, bagian daripada dunia ini kan? Anda agungkan wajahmu, mulutmu, hidungmu lancip seperti pucuk awis. Masya Allah. Pucuk awis itu kan? Begaing. Susah tentunya. Diagungkan. Namun terkadang pengagungan terhadap keindahan dunia itu jadi fitnah. Kenapa? Dia lihat zahirnya saja. Aturannya jangan lupa batinnya. Maha kuasa Allah yang menciptakan Anda begitu sempurna di depan mata saya. Alangkah bahagianya saya kalau mendapatkan Anda. Masya Allah. Dada yang sempurna. Lagu iyalah. Jadi kita dilarang untuk melihat dunia ini hanya sekedar melihat hiasan zahirnya saja, tapi ada hiasan batinnya. Siapa yang menciptakannya menjadi indah? Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan kita melihat apa yang ada di muka bumi ini, iman kita semakin tebal, dengan keagungan Allah semakin kita agungkan, kita semakin kuat terhadap kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, lihat pohon-pohon. Itu sebabnya orang-orang yang khalwat itu ada istilahnya itu riyadah, masa-masa riyadah, masa-masa latihan atau untuk menguji diri dia jalan. Ada yang ke padang pasir, ada yang ke laut mengagungi makhluk Allah. Sekarang dia uji dirinya, apa dia tertarik kepada makhluk Allah ini dari segi zahirnya saja atau mungkin juga batinnya. Kalau ngambil zahirnya saja itu fitnah saja. Makanya di dunia ini begitulah sekarang. Orang mengagungkan dunia dari segi zahirnya, lupa akan batinnya yang ada perenungan di sana. Perenungan apa? Perenungan terhadap Allah Maha segala-galanya. Allah Maha segala-galanya. Masya Allah. Kita lihat, ada yang pergi ke Labuan hanya lihat ombak doang. Bertenggelam ke Jebraya. Dek, ombak ini indah sekali. Bagaikan kejitan matamu yang berombak-ombak. Dari meong lapis coklat aja. Masya Allah. Nah ini bagian dunia. Anda juga melihat ke laki-laki bagian dunia. Jangan lihat dari segi zahirnya doang, karena Anda akan terfitnah. Tetapi lihat batinnya, lihat dalamnya. Bukan saya buka baju, saya mau lihat dalamnya. Kak, zahirnya dunia itu fitnah. Tapi dalamnya ibrah, coba buka batinnya. Gimana mau dibuka? Tidak bisa. Batin secara maknawi. La ilaha illallah. Terus kalau kita lihat kepada zahirnya bagaimana? Wal ainu tanzuru ila zahiri fitnatiha. Mata melihat kepada zahir fitnahnya. Wal qalbu yanzuru ila batini ibratiha. Dan hati melihat kepada kedalaman perenungannya. Jadi mata lihat zahirnya, namun hati melihat batinnya. Artinya apa? Tatkala melihat semuanya ini, hati berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati semakin mengagungkan akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Lihat, contoh saya lihat makhluk Allah ini sekarang yang kita agungkan sama-sama. Anak mahadah yang begitu cantik-cantik, begitu inges-inges bagaikan bidadari yang akan menjadi punya kita nanti di surga. Amin. Saya lihat, Masya Allah, batin melihat akan keindahannya.
apa? Mata, keindahan, namun batin, Masya Allah, la ilaha illallah, saya gak sanggup melihatmu. Astagfirullahaladzim. Misalnya begitu. Jelas kan? Jelas? Berarti yang jadi larangan satu, jangan hanya melihat dunia dari segi zahirnya. Kenapa? Fitnah itu, fitnah, ujian itu, godaan. Betapa banyak di antara kita tergoda hanya lihat zahirnya doang. Itu sebabnya saya pesan, wahai anak perempuan, jangan terlalu percaya terhadap laki-laki yang terlalu banyak rayuannya. Terlalu banyak rayuannya. Kenapa? Dia hanya melihat zahirnya saja. Dia ingin nikmati yang zahir saja, yang batin dia tidak mau. Sehingga begitu Anda sudah menjadi mangsanya, nanti Anda dibuang dan dicampakkan di tengah jalan. Hindari itu. Biarlah pilih seperti saya inilah. Tidak usah banyak omong-omong, yang penting mau, oke. Selesai. Ngapain harus nyakitin hati, nyakitin pikiran? Ya Allah, tidak bisa saya tidur. Ya. Kembir. Nia doa. Amak dia ketahan di kulit mahari amak. Dia mah ada dulu, dia lanjutan mah. Darah ada. Awak aneh anak merari. Baru merari sebulan buat saya. Hanya zahirnya saja, fitnah, ujian dalam menuntut ilmu. Akhirnya yang tadinya akan menjadi calon ustaz, menjadi calon orang yang berilmu, bahkan tuan guru, menjadi pemimpin di masyarakat, gara-gara tidak selamat, tidak lulus dalam ujian fitnahnya dunia, zahirnya menjadi berantakan. Kita ini diuji oleh mereka, mereka pun teruji oleh kita, sama-sama saling uji. Nah, supaya selamat, jangan lihat zahirnya, batinnya lihat. Bagaimana cara melihat batinnya? Tidak perlu dengan lihat mata, tidak perlu dengan mata melihatnya. Batin itu nggak dilihat dengan mata. Pikiran, perenungan, pikiran. Lamun terbekaca, Kak, pikir. Ndek bisa sempurna lah. Kak, mudah-mudahan bisa ada dengan milik. Adik sedek pada diri ganteng doang. Maka, tapi alhamdulillah, ya Allah, terima kasih ya Allah. Dah kan jawab beli-beli sering bibit lagu alhamdulillah, ya Allah. Bisa. Dah kajak jeweh-jeweh, alhamdulillah. Dah kajak jerawatan lagu alhamdulillah, ya Allah. Masih narak dengan teman dia, Allah. La ilaha illallah. Kan begitu. Menjak mola doang 21 kali sisir. Wah, gampang. 21, bahkan sampai ada yang 75 kali. Mahat itu sisirnya gampang, hanya ini 5 jari. Sisirnya mahal. Selesai. Saya dari kemarin kapan saja enggak pernah. Tadi saja enggak. Selesai. Begini hasilnya. Make up sendiri sudah. Ambil air wudhu. InsyaAllah orang melihat kita bukan dari zahir. Orang yang betul-betul sejatinya muslimah, Anda tidak melihat wajah saya, tapi batin saya. Iya kan? Kalau melihat zahirnya, 3-4 tahun yang akan datang saya akan tua. Dan kalau saya tua, Anda campakkan saya. Tapi kalau Anda memandang dengan hati, masuk ke hati, dari hati ke hati, itu yang awet, seawetnya hati. Wallah subhanahu wa ta'ala a'lam bisawab. Supaya ada jeda istirahatnya 10 menit kan, ada jeda istirahatnya. Mungkin ada yang belum sarapan. Ada yang belum sarapan? Ada. Alhamdulillah, Anda tahan uji, mudah-mudahan. Nah, jadi pelajaran yang kita peroleh, kita boleh memandang gemerlapnya dunia ini, namun jangan lupa, jangan hanya lihat dari segi zahirnya. Nah, zahirnya adalah fitnah, tapi lihat batinnya. Apa ilmu hikmah yang Anda dapetin? Para auliaullah itu kalau melihat apapun yang ada di muka bumi ini, terkadang tertulis lafaz Allah di mana-mana. Artinya apa? Allah yang membuatnya, Allah yang membikinnya indah. Allah, sehingga dia memandang zahirnya dunia, namun batinnya tidak pernah lupa dengan Allah subhanahu wa ta'ala.
baru selamat daripada dunia. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tiadalah kehidupan dunia kecuali hanya senda gurau saja, permainan, pencoraan doang. Untuk itu mari kita belajar sedikit demi sedikit menjaga mata, telinga dan hati. Bila kita melihatlah dengan cara penuh pengambilan ibrah, penuh hikmah. Mudah-mudahan Allah menjaga kita. Zahir batin kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Demikianlah wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.